fitnatus sarra atau sering disebut fitnah as-sarra, yaitu seseorang yang sering gembar-gembor mengaku sebagai keturunan Nabi, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak mengakuinya alias menolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita akan ada fitnatus sarra, fitnah as-sarra. Fitnatus sarra artinya adalah fitnah kelapangan hidup, kegembiraan hidup, hidupnya mewah, bergelimang harta, hartanya banyak. Ini dihembuskan oleh orang-orang yang senantiasa mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kemana-mana nih selalu mengagung-agungkan, saya dzurriyyah Nabi, saya cucu baginda Nabi. Siapa yang tidak menghormati saya maka jangan harap dia mendapatkan syafaat dari datuk kami, dari kakek kami Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana gembar-gembor untuk menakut-nakuti orang-orang awam, sehingga banyak sekali orang-orang awam yang takut kalau tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, mari wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan dibodohi oleh segelintir orang yang senantiasa mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai Habib, cucu Rasulullah. Kalau tidak hormat kepada cucu Rasulullah, maka jangan harap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini pemahaman yang salah. Rasulullah SAW itu memberikan syafaat kepada siapapun umatnya. Jadi Rasulullah itu memberikan syafaat kepada siapapun umatnya. Sedangkan di dalam Islam itu keluarga, namanya keluarga, saudara, itu adalah sesama akidah. Kalau seandainya orang tua kita misalnya non muslim, bukan saudara di dalam Islam. Banyak sekali para sahabat yang soleh, ya, sahabat yang soleh nih, padahal orang tuanya tidak soleh, bahkan penjahat keras kakak. Contoh Ikrimah. Ikrimah ini adalah sahabat yang luar biasa. Bapaknya siapa? Lah bisa dilacak tuh siapa Ikrimah bapaknya. Jadi ingat nih, di dalam Islam itu yang namanya saudara, ikhwatul Islam, ikhwatul muslimin adalah diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun kalau ada turunan Nabi, dzurriyyah Nabi yang soleh, yang alim, yang tawadhu, maka agungkanlah, hormatilah sehormat-hormatnya. Karena kita satu menghormati kealiman beliau, kearifan beliau. Yang kedua, kita menghormati, sangat hormat ta'zim karena beliau adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Adapun kalau ada orang yang jumawah congkak senantiasa menjual nama Nabi Muhammad SAW untuk ketenarannya. Jadi ingat nih, menjual nama Nabi. Kalau dia tidak menjual nama Nabi, dia nggak akan laku. Dia tidak memiliki kualitas. Dia tidak memiliki adab, etika, sopan santun yang luhur. Sehingga kemana-mana dia hanya mampu menjual-jual nama Nabi Muhammad SAW yang selalu diaku sebagai datuknya.
Oleh sebab itu perhatikanlah ini satu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau tentang adanya fitnatus sarra. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada oleh kami yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara fitnah, lalu Rasulullah menyebutkan beberapa fitnah. Fa'aktsara fi dzikriha, lalu Rasulullah memperbanyak di dalam menyebutkan fitnah-fitnah itu. Hatta dzakara fitnatul ahlasi, sehingga Rasulullah menyebutkan adanya fitnah al-ahlas, fitnatul ahlas. Faqala qailun, lalu berkata oleh orang yang berkata, ya, berkata oleh orang yang berkata berarti bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas, wahai Rasulullah, apakah fitnatul ahlas itu? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fitnatul ahlas harabun wa harabun. Harabun yaitu pelarian, lari kemana-mana nih, tunggang langgang. Wa harabun, dan peperangan, perang dan pelarian. Inilah disebut fitnatul ahlas. Thumma fitnatus sarra, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnatus sarra, fitnatus sarra. Fitnah ditambah sarra, dikata-kata surur, sarra surur, ya. Ini menurut penjelasan para ulama adalah hidup yang bergelimang harta, bermewah-mewah, senang gembira begitu, suka memamerkan harta benda, tidak menunjukkan akhlak yang mulia, yang tawa untuk perjuangan Islamiyah yang gigih, tetapi ya ujung-ujungnya pamer harta kekayaan kemana-mana. Itu disebut fitnatus sarra. Takhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti, yang asapnya itu, asap fitnah itu muncul dari bawahnya kedua telapaknya seseorang, min ahli baiti, kata Rasulullah, min ahli baiti, dari ahli baitku. Ini kata Rasulullah, yas'umu annahu minni, dia mengira bahwa sesungguhnya dia itu minni, dari golonganku, dari dzurriyyahku. Kemudian kata Rasulullah, perhatikan, walaysa minni, walaysa minni, dan tidaklah dia minni dariku, tidak, dia tidak dari dzurriyyahku. Ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengakuinya, walaysa minni. Wa inna ma awliya'i al-muttaqun, dan Rasulullah memberikan taukid, penguatan, sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapapun orang yang bertakwa walaupun tidak dzurriyyahnya Rasulullah, termasuk wali-walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud, telah mengeluarkan beberapa hadis oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4242 wa Ahmad, dan oleh Imam Ahmad fi Musnadi, dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 6168. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.